Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagialah bagi kita semua yang mendengarkan firman dan melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali pada saat ini kita berjumpa di dalam acara doa puasa yang biasanya kita lakukan setiap hari Selasa di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Tapi masih dalam situasi yang sama di mana kita masih melakukannya dengan cara ya seperti ini, di shooting, kemudian kita nonton video bersama. Tapi ya sekali lagi saya selalu berharap tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita mau berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya sudah ada banyak dari kita yang rindu sekali ingin ke gereja. Ya, berita-berita yang simpang siur, yang satu bilang mau dibuka, tapi tiba-tiba lagi kita dengar berita batal dan sebagainya. Ya itu memang cukup mengganggu pikiran kita dan segalanya yang terjadi dalam hidup ini. Tapi ya sekali lagi, saya selalu berharap mari kita semua tetap fokus kepada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan doa pencurahan Roh Kudus. Dan hari Minggu ya kita sudah merasakan betapa luar biasanya ya ibadah itu yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya banyak di antara kita yang mengalami dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Hari ini di dalam sharing bersama saya dalam persekutuan doa ini, saya ingin berbagi satu firman Tuhan buat kita semua. Apa yang menjadi makna di dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan kuasa Roh Kudus itu. Harusnya ada yang terjadi dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan kuasa Roh Kudus. Sama seperti ada satu ilustrasi ya, seorang penjahat yang luar biasa, sering berbuat kejahatan, membunuh, merampok dan sebagainya. Satu ketika dia berjumpa dengan wanita idaman dia. Seorang wanita yang cantik, baik hati, sopan dan sebagainya. Penjahat ini jatuh cinta kepada wanita ini. Wanita ini tidak serta-merta menerima dia menjadi calon suami dan menikah dengan laki-laki yang jahat ini. Tapi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh laki-laki ini, yaitu dia harus berhenti dari segala kejahatan yang dia lakukan. Sang penjahat ini karena dia begitu mencintai wanita ini, dia berani untuk mengubah dirinya dari perilaku yang jahat menjadi baik karena dia jatuh cinta kepada perempuan ini. Itu ilustrasi yang sederhana dan saya pikir banyak kita jumpai di kehidupan manusia ya. Banyak orang yang tadinya jahat waktu masih muda, kemudian dia berubah karena dia bertemu dengan wanita yang dia cintai. Itu dalam konteks kita manusia. Bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Roh Kudus. Kalau di dalam Alkitab ada cerita firman Tuhan yang luar biasa. Seorang pemungut cukai berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, kehidupannya berubah secara drastis. Kehidupannya berubah secara luar biasa. Karena dia berjumpa dengan Yesus, Sang Juru Selamat, yaitu Sakeus. Kita tahu cerita ini semua ya, tentang cerita Sakeus. Dari seorang pemeras, katakanlah begitu ya. Dia bukan hanya sekedar seorang pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Pekerjaan dia itu menagih pajak dan memeras rakyat-rakyat kecil. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, itu benar-benar terjadi transformasi yang dahsyat dalam kehidupan dia. Artinya ada hal yang sangat positif yang dibawa oleh Yesus dalam kehidupannya. Ketika dia menerima Yesus masuk di dalam diri dia, maka itu mengubah segala sepak terjang dari kehidupan seorang Sakeus. Nah, sama dengan kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan Roh Kudus. Seharusnya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah mengalami yang namanya transformasi hidup.
Mungkin tadinya kehidupan kita ketika belum memiliki Roh Kudus, kehidupan kita nggak dipimpin oleh Roh. Alkitab menjelaskan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka otomatis hidupnya dipimpin oleh daging. Kedagingan yang menguasai kehidupannya. Tapi ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan dia, maka berbalik dari kehidupan yang penuh dengan kedagingan, dia berubah menjadi orang yang hidup penuh dengan Roh. Itu harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab tentang perubahan itu? Coba kita mulai pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, kita dituntut untuk tidak lagi menjadi serupa dengan dunia. Dunia di sini dalam pengertian bukan fisik, tapi perilaku kita. Sepak terjang karakter hidup kita yang mirip dengan karakter hidup duniawi, maka Rasul Paulus memberikan penekanan begitu penting dalam kehidupan kita untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu dia menggunakan kata tetapi berubahlah. Berubahlah di sini menggunakan kata metanoia. Ya, perubahan yang terjadi dari dalam diri kita. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, hidup kita harus mengalami perubahan dari segala hal yang kita lakukan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah menginginkan terjadi perubahan atau transformasi dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar menjadi orang yang percaya saja, tetapi mengalami satu gaya hidup yang berbeda. Inilah kekristenan yang sebenarnya. Bukan hanya sekedar saya ikut Tuhan, saya percaya Tuhan, saya rajin ke gereja, saya anak Tuhan, di KTP-nya anak Tuhan. Tapi tidak menunjukkan satu sikap perubahan yang penting dalam hidup ini. Karena perubahan itu merupakan kunci dari pengenalan kita akan Tuhan. Transformasi itu, perubahan sejati itu harus dialami oleh kita. Menjangkau, mempengaruhi komunitas kita semua. Kalau dulu orang kenal kita sebagai orang yang jahat, sekarang tidak lagi. Kalau dulu orang kenal kita sebagai orang yang kikir, sekarang tidak lagi. Jadi ada perubahan sikap yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami yang namanya dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada perubahan lain di dalam firman Tuhan, dijelaskan ketika Petrus dan teman-teman yang lain mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita tahu ya bagaimana kisah Simon Petrus ini sebelum mengalami dipenuhkan Roh Kudus dan sesudah mengalami dipenuhkan Roh Kudus. Kalau kasarnya mengatakan dulu dia itu pecundang karena dia berani tidak mengakui Tuhan. Mungkin takut ditangkap, takut dipancung lehernya dan sebagainya sehingga dia menyangkal akan Tuhan. Tapi ketika dia hidupnya dipenuhkan oleh Roh Kudus, gaya hidupnya, kehidupan dia itu benar-benar berubah. Alkitab menjelaskan dia memenangkan jiwa begitu banyak pada waktu itu. Jadi Roh Kudus ini memberikan standar yang sangat penting di dalam kekristenan. Tidak hanya sekedar kita labelnya Kristen, tapi ada standar yang sangat penting di dalam kita mengikut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan transformasi hidup itu? Yang dimaksud dengan transformasi hidup adalah perubahan baik yang bersifat radikal maupun yang bersifat progresif. Ini yang dimaksud dengan transformasi hidup. Yang bersifat radikal, keras. Mengambil sebuah keputusan yang tepat. Dan tidak kompromi lagi dengan kehidupan yang lama. Kemudian bersifat progresif. Artinya secara kontinu. Perubahannya bukan hanya seminggu doang, 1 bulan saja, 1 tahun saja. Tapi perubahannya harus terus terjadi di dalam kehidupan kita dan ada peningkatan level di dalam
kekristenan kita. Saya menekankan hal ini hari-hari ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, menjadi tolak ukur sebagai orang Kristen. Kalau saya boleh bilang begini, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita sedang ditakar oleh Tuhan. Ditakar oleh Roh Kudus. Di mana sebetulnya level kekristenan kita hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih saja menguasai banyak orang, kita masih hidup dalam ketakutan. Apa yang menjadi orientasi pemikiran kita hari-hari ini? Apakah kita sedang memandang kepada panggilan Kristus atau tidak? Apakah kita sedang mendorong rohani kita untuk lebih fokus kepada Tuhan, atau kita terganggu oleh situasi yang ada sehingga kita mulai meragukan Tuhan? Ingat, standar daripada kekristenan bukan pada perkara dunia, tapi soal sorgawi dalam hidup ini. Jadi kita sudah mulai ini untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat keterikatan dengan dunia. Itu transformasi. Jadi kita mulai harus mengarahkan betul-betul segala konsentrasi hidup kita ini hanya kepada panggilan Kristus. Apapun yang terjadi, dunia boleh goncang, dunia boleh mengalami berbagai macam peristiwa, tapi iman kita tidak tergoyahkan sedikit pun. Jadi walaupun sistem ibadah kita seperti ini, itu tidak akan mempengaruhi kualitas rohani kita. Salah satu poin yang ya ini agak sedikit keluar sedikit ya. Saya ingin singgung tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala pada hari Minggu kemarin. Tentang pemahaman kita tentang persepuluhan. Itu harus dijelaskan. Kita memberi itu bukan karena supaya diberkati. Anda sama aja memancing ikan di sungai. Pancingannya gede dapat ikan gede, pancingannya kecil dapat ikan kecil. Tuhan gak perlu dipancing, hidup kita sudah dalam berkat Tuhan, amin. Dalam anugerah Tuhan. Memberi itu satu karena itu perintah Tuhan. Tidak bisa ditawar, itu perintah Tuhan. Yang kedua, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah berkati kita. Kita harus jujur nih, ada gak di antara kita yang hidup tanpa berkat Tuhan? Ada Pak, berarti kalian sudah mati. Karena hidup itu dalam anugerah Tuhan. Itu sedikit keluar ya. Maksud saya begini. Mari kita menaikkan satu tingkat cara berpikir kita tentang Tuhan. Apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan hari ini? Kita tidak terfokus lagi dengan kondisi dunia. Ya kan? Ya kita sebagai manusia pasti khawatir lah dengan segala situasi yang ada. Tapi kalau kita menaikkan level pemikiran kita tentang Tuhan, bahwa Dia yang berkuasa di atas segala-galanya, maka saya berani pastikan hidup kita aman di dalam lindungan Tuhan. Karena itu sangat penting untuk apa? Mentransformasi cara berpikir kita. Roh Kudus itu salah satu peranan Roh Kudus adalah mentransformasi cara berpikir kita tentang panggilan Tuhan. Supaya kita tidak fokus lagi kepada keindahan dunia. Mau bagaimanapun keadaan dunia Bapak Ibu, mau nyaman, enak, nggak ada COVID, dunia ini satu waktu akan lenyap. Akan lenyap. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Karena bagi orang yang percaya kepada Tuhan, ingat, orang yang beriman kepada Tuhan, ingat, kewarganegaraan kita bukan di bumi, tapi di surga. Karena itu mari kita kembali pada topik pembahasan tentang apa? Kita hidup mengalami yang namanya transformasi. Ada dua hal, satu untuk pribadi kita, yang kedua untuk apa? Kita bisa menjadi garam bagi orang lain. Ketika kehidupan kita mengalami transformasi, maka kita bisa menularkan itu kepada orang lain. Seperti yang dicatat dalam Matius 5 ayat 13 dan 14. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Perubahan hidup kita itu harus dilihat oleh orang lain. Ukurannya bukan begini, saya sudah berubah kok. Ya kan? Ungkapan mulut kita, saya sudah berubah.
Tapi orang lain tidak merasakan perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu yang menjadi tolak ukur perubahan itu adalah garam dunia. Kita menjadi saksi bagi banyak orang. Seorang penjahat dulu dikenal oleh orang-orang, wah dia mah penjahat lah. Udah dia mah sudah kelas kapal selam besar ya. Udah kelas kakap. Kalau kakap ikan ya, ini kapal selam lebih besar lagi. Satu waktu dia berjumpa dengan Tuhan dan berubah, bertobat. Ketika dia berubah dan bertobat, terjadi transformasi dalam hidupnya, maka gaya hidup dia itu berbeda. Orang lain yang mengakuinya, dulu dia penjahat loh, hebat loh. Wah luar biasa, tapi sekarang dia melayani Tuhan. Di gereja, di mana-mana dia setia. Itu namanya menggarami orang. Jadi ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus berjumpa dengan kita, mengubah hidup kita. Maka orang lain di sekeliling kita pun akan merasakan perubahan itu. Dan mereka melalui pribadi kita, mereka akan mengenal Tuhan. Itu penting dalam hidup ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dapat mengalami transformasi hidup. Atau bagaimana cara kita mentransformasi hidup kita supaya lebih baik lagi. Tadi berjumpa dengan Roh Kudus. Tapi yang paling penting juga di sini adalah apa? Dimulai dari pikiran kita. Satu hal yang sangat sulit untuk dikuasai oleh manusia, dikendalikan oleh manusia adalah pikiran. Coba kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini menggunakan kata menaruh pikiran dan perasaan. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, artinya kita menyetarakan cara berpikir kita dengan apa yang terjadi kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita berpikir tentang Tuhan, membuka cara berpikir kita tentang Tuhan, menaruh pikiran kita di dalam Kristus, mentransformasi pikiran kita. Itu bukan hal yang gampang. Kalau kita mengalami banyak hal dalam hidup ini, kita seringkali gagal, seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali berbuat dosa. Itu ada satu alasan, yaitu ada kebocoran-kebocoran di dalam pikiran kita, sehingga begitu gampangnya masuk pengaruh-pengaruh itu dan mempengaruhi cara berpikir kita. Karena itu untuk menutupi lubang-lubang itu adalah Roh Kudus harus menguasai kehidupan kita. Pikiran kita harus dikuasai oleh Roh Kudus sehingga terjadi transformasi. Kalau pikiran kita mengalami perubahan yang sangat radikal, yang sangat tajam, maka itu mempengaruhi seluruh sikap dan sepak terjang kita. Tergantung pada pikiran kita, apa yang Anda pikirkan hari ini. Bagaimana caranya kita bisa mengalami pikiran yang diubahkan oleh Tuhan? Mari kita baca ayat yang terakhir, Filipi 1 ayat yang ke-27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Garis bawahi kata hanya hendaklah hidupmu apa? Berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya berpadanan itu artinya menyelaraskan kehidupan kita dengan panggilan Tuhan. Banyak orang Kristen hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan. Jadi labelnya Kristen tapi hidupnya tidak selaras dengan panggilan Kristus. Inilah intisari daripada hidup dipenuhkan oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak hanya terfokus kepada satu pemahaman saja. Kalau dipenuhkan Roh Kudus berbahasa roh. Beberapa waktu yang lalu sempat saya menyinggung bagian ini. Itu adalah salah satu pekerjaan dari Roh Kudus. Kita bisa berbahasa roh. Tapi bukan itu yang paling penting. Bahkan Rasul Paulus menekankan bukan itu. Tapi perubahan hidup ini yang paling penting. Karena untuk menuju kepada panggilan sorgawi, perubahan hidup itu sangat penting dalam hidup kita. Pemerintah
mengumumkan kepada kita semua untuk mulai melakukan perubahan hidup dalam hal kesehatan. Ya kan, kalau normal baru namanya ya, new normal. Ada sesuatu yang baru dalam hal normal. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan, saya sempat bingung bilang berdamailah dengan COVID. Kita punya masalah dengan dia itu. Saya nggak pernah bermasalah dengan COVID, berdamai dengan dia. Bukan, maksudnya kita sudah mulai membiasakan hidup untuk apa? Ya ada penyakit ini, tapi kalau kita mengubah gaya hidup kita dari yang tadinya sembarangan, sekarang tidak jadi sembarangan. Harus sering menggunakan masker, cuci tangan. Jangan terlalu banyak salaman dengan orang, ya salaman orang India saja ya, namaste gitu. Ada perubahan, maka kemungkinan besar COVID itu tidak akan masuk dalam hidup kita. Gambaran itu menjadi gambaran di dalam kehidupan kekristenan. Sudah mulai harus ada perubahan di dalam gaya kekristenan kita. Orientasi kita bukan kepada diri kita, bukan kepada Tuhan selama ini, tapi kepada diri kita. Itu perlu jujur. Banyak orang membangun pelayanan, banyak orang membangun kekristenan yang berdiri di atas dasar orientasi diri, bukan Tuhan. Tuhan itu cuma tameng dalam kehidupan kita. Tapi sesungguhnya kitalah yang paling sering dibanggakan. Kita yang paling sering minta kebanggaan daripada orang lain. Itu perlu kita sadar. Mari kita mulai berubah. Di mana yang menjadi sasaran utama kita adalah kita sedang menuju kepada panggilan Kristus dan harus mengalami perubahan. Itu tidak ringan, tidak mudah, tapi itu bisa dilakukan dalam kehidupan kita. Hanya satu, kalau Roh Kudus masih tetap ada dalam kehidupan kita. Makanya jangan ya, kita doa pencurahan Roh Kudus terakhir waktu hari Minggu, misalkan gitu ya, atau hari Sabtu, misalkan gitu. Udah sampai di situ. Kesananya kita nggak lagi hidup dalam dipenuhkan Roh Kudus. Ini apa-apaan ini? Maksudnya gimana? Harus tiap hari hidup kita hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita akan dibawa terus pada perubahan. Sedikit demi sedikit kita mulai meninggalkan keinginan duniawi ini. Sedikit demi sedikit kita mulai meninggalkan hal-hal yang bersifat terikat dengan dunia. Itulah transformasi. Jadi harus mengalami transformasi di dalam pikiran kita. Maka saya percaya khususnya untuk jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel, kita akan menjadi jemaat yang tumbuh dewasa, jemaat yang dipakai Tuhan secara luar biasa dengan cara berpikir firman Tuhan luar biasa. Kita menjadi terang bagi banyak orang, kita menjadi saksi bagi banyak orang, dan jangan lupa cari jiwa untuk Tuhan. Itu pesan firman Tuhan buat kita. Jadilah misionaris-misionaris yang luar biasa di lingkungan kita, di keluarga kita, di sobat kenalan kita. Saya doakan dari tempat ini, kita semua jemaat di Gereja Keluarga Tabernakel akan hidup dalam berkat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan di dalam persekutuan doa Selasa pada kesempatan ini. Biarlah firman ini boleh dapat memberkati kehidupan kami. Roh Kudus membantu kami mengerti tentang pesan-pesan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami semakin tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ampuni semua kesalahan dosa kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan ampuni kami. Berkati jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel. Berkati semua orang-orang siapapun yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Kami semua hidup dalam berkat Tuhan. Roh Kudus bimbing kami supaya kami benar-benar menuju pada perubahan yang sebetulnya Tuhan. Kami menjadi umat-umat yang dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.